Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Putri Salwa Aulia Zahra dengan NIM BD 2003017 dan Istiqomah dengan NIM BD 2003010 dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh Dr. Agus Setia Utomo dari Prodi D4 Bisnis Digital Politeknik Akbara Surakarta. Sini saya akan menyampaikan materi yang akan kami presentasikan, yaitu berjudul Hakikat Sistem Pengendalian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem. Sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya berulang untuk melaksanakan serangkaian aktivitas. Karakteristik dari sistem tersebut yaitu membentuk ritme tertentu, terkoordinasi, dan mengulangi serangkaian tahapan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Jika seluruh sistem menjamin tindakan tepat bagi seluruh situasi, mungkin tidak diperlukan lagi manajer manusia. Ya, saya akan menjelaskan tentang pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen di sini merupakan proses di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Saya kesebutkan beberapa kegiatan dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada merencanakan, yang kedua mengkoordinasikan, yang ketiga mengkomunikasikan, mengevaluasi, memutuskan, dan mempengaruhi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen difokuskan pada program dan pusat-pusat tanggung jawab. Program adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut produk, riset, dan pengembangan atau kegiatan serupa yang dilakukan untuk mencapai tujuannya. Informasi yang diproses pada sistem pengendalian manajemen terdiri dari dua macam, yaitu data terencana dalam bentuk program, anggaran dan standar, data akrual mengenai apa yang telah atau sedang terjadi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem organisasi total dalam arti bahwa sistem ini mencakup semua aspek dari operasi organisasi. Sistem pengendalian manajemen berkaitan erat dengan struktur keuangan, di mana sumber daya dan kegiatan-kegiatan organisasi dinyatakan dalam suatu moneter. Aspek perencanaan sistem pengendalian manajemen cenderung mengikuti pro dan jadwal tertentu dalam penyusunan anggaran yang merupakan kegiatan penting dalam proses pengendalian manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keselarasan tujuan. Proses pengendalian manajemen meliputi interaksi antar individu, di mana tidak dapat digambarkan dalam cara mekanis. Masalahnya seperti bagaimana mempengaruhi mereka bertindak demi pencapaian tujuan pribadi mereka sedemikian rupa sekaligus membantu pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, tujuan anggota organisasi seharusnya konsisten dengan tujuan yang diperoleh oleh perusahaan. Sistem pengendalian manajemen seharusnya dirancang dan dioperasikan dengan prinsip keselarasan tujuan dalam pikiran setiap pribadi. Selanjutnya ada elemen sistem pengendalian. Yang pertama ada efektor, perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Yang kedua ada jaringan komunikasi, yaitu perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Yang ketiga ada detektor, yaitu perangkat yang dapat mendeteksi, mengamati, dan mengukur atau menguraikan kegiatan-kegiatan atau fenomena lainnya yang dikendalikan. Yang keempat ada asesor, yaitu perangkat yang mengevaluasi unjuk kerja dari suatu kegiatan atau organisasi berhubungan dengan standar tertentu atau harapan mengenai yang seharusnya dan mengidentifikasikan kegiatan dan kondisi yang lepas kendali. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian manajemen. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada koordinasi, yang ketiga komunikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima pengambilan keputusan, yang keenam ada mempengaruhi orang untuk mengubah perilakunya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari perencanaan, yaitu suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Selanjutnya ada koordinasi, yaitu kegiatan pengarahan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi adalah proses bolak-balik pertukaran sinyal untuk menginformasikan
membujuk, atau memberi perintah berdasarkan makna yang sama dan diatur oleh konteks hubungan komunikator dan konteks sosialnya. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi sebagai salah satu fungsi dari manajemen yang berusaha untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan dari sebuah rencana dan mengukur subjektif mungkin dari hasil pelaksanaan dengan ukuran yang dapat diterima pihak yang mendukung maupun yang tidak mendukung dari suatu perencanaan. Selanjutnya, pengambilan keputusan, yaitu proses rangkaian kegiatan menganalisis berbagai fakta, informasi, data, dan teori atau pendapat yang akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang dinilai paling baik dan tepat. Selanjutnya ada mempengaruhi orang untuk mengubah perilakunya. Selanjutnya ada hakikat sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada perilaku organisasi, yang kedua pusat-pusat pertanggungjawaban, yang ketiga pengukuran kinerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan hakikat sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu ada perilaku organisasi, yaitu suatu organisasi yang memiliki tujuan dan fungsi pengendalian manajemen, yakni mendorong anggota organisasi mencapai tujuannya. Disinilah perlunya faktor keselarasan tujuan masing-masing anggota organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Struktur organisasi mempengaruhi bentuk sistem pengendalian manajemen yang akan diterapkan. Perilaku organisasi juga berkaitan dengan motivasi, yaitu kemampuan individu itu sendiri dan pemahaman tentang perilaku yang diperlukan dalam mencapai prestasi yang tinggi. Selanjutnya yang kedua, pusat-pusat pertanggungjawaban, yaitu adanya pusat pertanggungjawaban adalah untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan pihak manajemen puncak. Secara garis besar, pusat pertanggungjawaban dibagi menjadi 4, yaitu pusat pendapatan, laba, biaya, dan investasi. Yang ketiga ada pengukuran kinerja. Pada hakikatnya, suatu sistem pengendalian manajemen diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, hakikat sistem pengendalian manajemen. Organisasi terdiri atas manajer dan karyawan, di mana keduanya harus memotivasi dan dituntun agar melakukan apa yang diinginkan pemimpinnya dan harus dikoreksi bila menyimpang dari arah pencapaian tujuan organisasi. Seperti halnya pengemudi mobil yang harus menjaga agar mobil tetap terkendali. Manajemen pun demikian, harus menjaga agar organisasi tetap terkendali sehingga organisasi ini akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jika manajemen kehilangan kendali dan organisasi menjadi lepas kendali, hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi atas diri banyak orang. Sarana pengendalian yang digunakan dalam bisnis jauh lebih banyak dan rumit daripada sarana pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan mobil, terutama karena mengendalikan sebuah organisasi merupakan proses yang jauh lebih rumit. Masalah utama dalam pengendalian manajemen adalah mendorong agar saat para anggota organisasi mencapai tujuannya sendiri, dan pada saat yang sama mereka secara otomatis membantu pencapaian tujuan organisasi. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi ini membawa manfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, bisa komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita berdua. Dan ditunggu untuk materi berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi